Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 23 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengganti ilahi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan rasa syukur bagi kami semua. Sebab Engkau ya Bapa menerima kami yang percaya melalui jasa ilahi dari Yesus Kristus yang menggantikan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Pengganti Ilahi. Ayat inti terdapat di dalam Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Penebus dunia mempunyai kuasa untuk menarik manusia kepadanya, untuk menenangkan ketakutan mereka, untuk menghilangkan kesuraman mereka, untuk mengilhami mereka dengan pengharapan dan keberanian, untuk memampukan mereka untuk percaya pada kesediaan Allah, menerima mereka melalui jasa-jasa pengganti ilahi. Sebagai warga kasih Allah, kita harus selalu bersyukur bahwa kita mempunyai seorang pengantara, seorang pembela, seorang pengantara di pelataran surgawi yang membela kita di hadapan Bapa. Kita memiliki segalanya yang dapat kita minta untuk mengilhami kita dengan iman dan kepercayaan di dalam Allah. Di istana duniawi, ketika seorang raja membuat janji terbesarnya untuk meyakinkan rakyatnya akan kebenarannya, dia memberikan anaknya sebagai sandera untuk ditebus jika janjinya dipenuhi. Dan lihatlah betapa janji kesetiaan Bapa, karena ketika dia meyakinkan umat manusia akan kekekalan majelisnya, dia memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke bumi, untuk mengambil kodrat manusia. Tidak hanya untuk tahun-tahun kehidupan yang singkat, tetapi untuk mempertahankan kodratnya di istana surgawi, janji abadi kesetiaan Allah. Wahai, betapa dalamnya kekayaan hikmat dan kasih Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Melalui iman kepada Kristus, kita menjadi anggota keluarga kerajaan, ahli waris Allah, dan ahli waris bersama Yesus Kristus. Di dalam Kristus, kita adalah satu. Saat kita melihat Golgota dan melihat penderitaan kerajaan yang dalam kodrat kemanusiaannya menanggung kutukan hukum demi kepentingan mereka, semua perbedaan kewarganegaraan, semua perbedaan sekte dilenyapkan, semua kehormatan pangkat, semua kebanggaan kasta hilang. Terang yang bersinar dari tahta Allah di atas salib Kalvari selamanya mengakhiri pemisahan yang dibuat manusia antara golongan dan ras. Orang-orang dari setiap golongan menjadi anggota satu keluarga, anak-anak Raja Surgawi.
bukan melalui kekuasaan duniawi, tetapi melalui kasih Allah yang memberikan Yesus kepada kehidupan yang miskin, menderita, dan terhina, kepada kematian yang memalukan dan menderita, sehingga Dia dapat membawa banyak putra dan putri menuju kemuliaan. Dikutip dari Selected Messages 1, halaman 258. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Rasul Paulus menuliskan dalam Galatia 3 ayat 13 yang berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Inilah makna dari pengganti ilahi atau divine substitute. Kita yang seharusnya menerima kutukan itu, tetapi Yesus, anak Allah, gantikan kita. Sampai-sampai orang berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Markus 15 ayat 31. Dan tidak hanya itu, ada juga yang berkata dalam Matius 27 ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Semasa hidupnya, Yesus menerima celaan. Bahkan saat tergantung di kayu salib pun, Yesus masih dicela. Semua celaan yang seharusnya untuk kita, Yesus terima dan tanggung. Tetapi apa sikap Yesus? This Day with God, halaman 236 paragraf 2 berkata, seluruh kehidupan Kristus adalah kehidupan yang menyangkal diri dan mengorbankan diri. Itu sebabnya, meski sudah tergantung di kayu salib dan dicela, Yesus tidak membalas. Yesus yang gantikan kita penuh penyangkalan diri, demikian juga kita seharusnya. Perhatikan Roh Nubuat berkata tentang anak domba Allah. Manuskrip 84A tahun 1897 paragraf 2. Dalam hampir mati di salib, Dia memindahkan kesalahan dari orang yang melanggar kepada pengganti ilahi melalui iman di dalam Dia sebagai penebus pribadinya. Dosa-dosa dunia yang bersalah yang direpresentasikan dalam gambaran sebagai merah seperti kain kesumba dituduhkan pada jaminan ilahi. Inilah makna menjadi pengganti ilahi. Yesus gantikan kita yang seharusnya menanggung hukuman. Dia pindahkan kesalahan dari kita semua yang melanggar kepada dirinya sebagai pengganti ilahi, sebagai jaminan ilahi. Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah pentingnya kita menerima Yesus sebagai pengganti kita, jaminan kita. Nah, mengapa Yesus disebut pengganti ilahi? Manuskrip 33 tahun 1889 paragraf 8 menyatakan, Kristus adalah pengganti kita sebagai Dia yang akan berperang untuk kita. Lengan manusia Kristus merangkul ras yang jatuh, dan dengan keilahiannya Ia meraih tahta kekal. Inilah dasarnya mengapa Yesus disebut pengganti ilahi. Yesus yang ilahi menjadi manusia untuk gantikan kita manusia menerima hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Agar dapat menerima hukuman manusia, penting bagi Yesus untuk menjadi manusia. Namun, untuk dapat meraih tahta Allah, tahta Bapa, maka keilahiannya berperan. Yesus ilahi karena Dia adalah anak Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata tentang Yesus, keilahiannya dibungkus oleh kemanusiaan. Dan Yesus tidak hanya sebagai pengganti kita,
Namun renungan hari ini juga berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 154, paragraf 2. Sebagai warga kasih Allah, kita harus selalu bersyukur bahwa kita mempunyai seorang pengantara, seorang pembela, seorang pengantara di pelataran sorgawi yang membela kita di hadapan Bapa. Dan apa hasil dari Yesus gantikan kita serta mengantarai kita? Kita dapat kembali menjadi putra dan putri Allah, khususnya bagi kita yang percaya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini. Karena kami yang seharusnya mati, kami yang seharusnya menanggung kutuk dan hukuman, Yesus gantikan. Dan itu karena begitu besar kasih-Mu ya Bapa akan kami semua. Dan bagi kami semua yang percaya, kami pada akhirnya boleh kembali menjadi anak-anak-Mu ya Bapa dan menerima keselamatan. Karenanya, karuniakan kiranya ya Bapa roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Kristus dalam hidup kami semua boleh menerima kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu, yang pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, boleh menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.